Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, NIM T2021110300997. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang munasabah ayat dan surat. Munasabah ayat dan surat berarti hubungan antara ayat dan hubungan antara surat. Berarti di sini yang dijelaskan adalah hubungan. Baik, sebelum saya menjelaskan, hakikat kesatuan Al-Quran merupakan manifestasi dari sunnatullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipastikan bahwa kalimat dalam suatu ayat dan ayat dalam suatu surat merupakan pernyataan yang sempurna. Al-Quran memiliki kemukjizatan berupa hubungan antara bagiannya. Setiap surat memiliki hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya. Begitu juga setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Keterkaitan, hubungan, dan kesatuan ini terdapat dalam makna dan tema, sehingga terjadi penyempurnaan antara satu tema dengan tema lainnya. Munasabah ayat yaitu menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembukaan ayat dan penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi temu sentralnya. Munasabah ayat membantu peneliti untuk memahami maksud ayat dan makna yang dapat ditarik berdasarkan pola pikir yang dijadikan paradigma ayat. Munasabah surat yaitu keserasian hubungan atau munasabah antara surat ini pada hakikatnya memperlihatkan kaitan yang erat dari suatu surat dengan surat lainnya. Bentuk munasabah yang tercermin pada masing-masing surat. Kelihatannya memperlihatkan kesatuan tema. Baik, di sini selanjutnya macam-macam munasabah ayat dan surat. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Yang ketiga, munasabah antara kalimat dalam satu ayat. Yang keempat, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Yang kelima, munasabah antara ayat dengan isi ayat itu sendiri. Nomor 6, munasabah antara uraian surat dengan akhir uraian surat. Nomor 7, munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Nomor 8, munasabah antara ayat tentang satu tema. Baik, contoh yang pertama yaitu munasabah antara surat dengan surat, yaitu terdapat di surat Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan oleh surat Al-Baqarah yang berbunyi tilkal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Untuk nomor 2, contohnya munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Di sini kami akan berikan contoh satu saja, yaitu nama diambil dari perumpamaan peristiwa, kisah atau peran yang menonjol yang dipaparkan para rangkaian ayat-ayatnya. Sementara di dalam perumpamaan peristiwa, kisah atau peran itu syarat dengan ide. Di sini dapat disebut nama-nama surat seperti Al-Ankabut, Al-Fat, Al-Fil, Al-Lahab dan sebagainya. Baik, yang nomor 3, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Contohnya walan taf'alu diikuti fa'il lam taf'alu. Contoh tafsir, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian diikuti dengan barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kedua masing-masing kalimat berdiri sendiri, ada hubungan tetapi tidak langsung secara konkret. Terkadang ada penghubung huruf athof dan terkadang tidak ada. Baik, yang keempat, contoh munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Nah, seperti surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian di bagian akhir surat berbunyi innahu la yuflihul kafirun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak betul. Yang nomor 5, contohnya munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Ini fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Mengukuhkan, summa ini mengukuhkan
Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Bahkan mengukuhkan hubungan dengan dua ayat sebelumnya. Nomor 6, contoh munasabah antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Di sini dikemukakan oleh Al-Zamakhsyari, demikian juga Al-Kimani, bahwa Quran surat Al-Mu'minun diawali dengan respek Tuhan kepada orang-orang mukmin dan diakhiri dengan sama sekali Allah tidak menaruh respek terhadap orang-orang kafir. Dan seterusnya. Nomor 7, contoh munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu surat berikutnya yakni Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kekuasaan Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Untuk contoh yang terakhir yaitu munasabah antar ayat dengan satu tema. Di sini munasabah ini sebagai contoh itu surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Dan surat Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Munasabah itu konteks parsialnya kiamat ar-rijal ala al-nisa, erat sekali kaitannya dengan faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan faktor ekonomi. Dan Quran surat An-Nisa menunjukkan kata kunci bima fadlallah dan al-ilmu. Antara bima fadlallah dengan yarfa terdapat kaitan keserasian arti dalam kata kunci nilai lebih yang muncul karena faktor ilmu. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan itu karena diri kami sendiri, karena masih proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.